Ayo teman-teman, di sini siapa yang merasa dirinya sering minder? Merasa lebih kurang daripada orang lain, ya kan? HP-nya mungkin, kenapa saya lebih jelek ya HP-nya daripada orang lain? Kenapa saya nggak sepintar teman saya? Kenapa saya nggak sejago main musiknya seperti teman saya yang lain? Nggak bisa, kenapa saya nggak bisa main sepak bola seperti teman saya yang itu? Seperti teman saya yang ini? Ya, sering membanding-bandingkan dengan yang lain. Akhirnya membuat kita merasa diri kita kecil, membuat diri kita minder. Jadi topik kali ini adalah 3 cara untuk mengatasi rasa minder setelah yang satu ini. Jadi guys, ini mungkin yang sering dialami oleh kebanyakan kita gitu ya. Karena saya pribadi pun pernah mengalami hal ini. Ketika saya waktu di bangku sekolah menengah gitu ya, SMP, saya merasa diri saya ini sangat minder sekali. Gitu ya, mungkin saya ini saya merasa keluarga saya kok nggak bisa belikan saya HP semahal teman-teman saya. Kenapa saya ini nggak bisa berbicara secara lancar misalnya gitu. Kenapa saya ini kok nggak bisa sejago teman saya bermain sepak bola atau bermain musik lah dan lain-lain. Akhirnya membuat diri saya ini down. Ya, membuat diri saya ini, kenapa saya selalu membandingkan dengan yang lain. Ya, saya selalu coba melihat kekurangan saya dan melihat kelebihan orang lain. Gitu ya, teman saya lebih di sini, kok saya kok kayak gini. Teman saya bisa beli ini, kenapa saya nggak bisa. Teman saya seperti ini, kenapa saya nggak bisa. Dan itu yang memasuki pikiran saya, merasuki otak saya, sehingga wah, saya ini memang nggak bisa apa-apa gitu ya. Saya merasa saya ini kenapa seperti ini banget, ya kan? Hidup saya ini kok nggak seindah yang lain. Dan itu bukti nyata teman-teman, saya pernah mengalami hal ini. Dan akhirnya saya merasa, wah, ada hal yang harus saya ubah. Kenapa kok saya seperti ini terus, saya nggak bisa maju gitu kan. Dan akhirnya sekarang berusaha belajar gitu ya teman-teman ya, untuk melihat bagaimana diri kita ini sangat berharga sebetulnya. Diri kita ini sangat ciptaan Tuhan yang begitu mulia sebetulnya. Tapi seringkali kita ini malah meremehkan atau melemahkan diri kita sendiri. Nah, hari ini saya akan share teman-teman, itu 3 cara bagaimana kita mengatasi rasa minder. Oke. Yang pertama yaitu kita harus sadar dan introspeksi diri. Maksudnya apa? Maksudnya gini, banyak orang nggak sadar kalau dirinya tuh minder sebetulnya. Ya kan, dia tuh kalau jalan nundukkan kepala pelan, kalau ngomong itu pelan banget. Oh ya, kenapa Pak? Ya, malu-malu, ya kan, ada insecure, takut, ya, takut dibandingin sama yang lain, takut seperti ini, takut kalau nggak bisa. Intinya banyak hal yang melemahkan diri kita gitu kan, sehingga kita harus sadar dulu. Kalau kita sadar, ya oke, oh ya saya ini kok minder ya. Nah, habis itu introspeksi diri teman-teman. Apa ya buat saya minder? Itu pertanyaan yang penting. Apa yang membuat kita ini kok minder gitu ya? Contohnya, oh mungkin HP teman saya lebih bagus. Teman saya punya HP yang bagus, saya nggak punya. Ya, teman saya orang kaya, saya ini orang yang nggak punya gitu ya. Nah, ini sehingga membuat kita, oh, apakah sebetulnya diri kita ini diukur dari harta ya, atau mungkin materi yang kita miliki. Mungkin ada beberapa teman kita yang memang memandang seperti itu, tapi ada juga beberapa teman kita yang mereka berteman memang secara tulus. Mereka berteman karena mereka memang ingin berteman dengan kita, bukan karena apa yang kita miliki. Itu ada. Nah, teman-teman yang seperti ini kita pertahankan, sehingga kita sadar bahwa sebetulnya itu bukan yang utama gitu ya. Hidup kita bukan merasa siapa harta yang lebih besar, siapa harta yang lebih banyak. Apakah harta yang lebih banyak kita bisa lebih percaya diri, ya, sedangkan kita nggak punya apa-apa, kita jadi minder. Nah, itu poin penting yang kita harus tahu gitu ya. Nggak semua diukur dengan itu. Dan satu hal lagi, bahwa ini yang ingin saya ceritakan ke teman-teman, ingin saya sharingkan ke teman-teman, yaitu masalah yang namanya citra diri gitu ya. Citra diri ini berkaitan dengan kepercayaan diri kita, value diri kita. Bagaimana kita memandang diri kita, value, nilai apa yang dalam diri kita yang Anda yang paling suka, teman-teman paling suka. Ini coba tulis di kolom komen nanti ya, sambil dipikirkan teman-teman.
apa ya, nilai dari diri saya yang saya sukai gitu ya, dan saya rasa bermanfaat. Lalu ada yang ngomong seperti ini, Pak saya nggak punya value apa-apa, Pak saya ini kayaknya nggak bisa seperti itu, nggak ada value apa-apa. Coba temukan dulu ya, sambil dipikir. Anda nggak perlu menjawab sekarang di video ini, tapi Anda coba renungkan pada hari ini, keseharian Anda sehari-hari ini. Coba renungkan value apa yang Anda miliki gitu ya. Misalnya nih, ada orang yang memang pandai untuk bisa bikin tertawa orang, ya kan, contohnya gitu. Ada orang yang juga bisa menganalisa masalah. Ada masalah yang luas, besar, akhirnya Anda bisa analisa dengan kecil-kecil, dengan detail. Nah, itu jadi value Anda. Misalnya ada juga orang yang hari ini bisa jadi problem solver gitu ya, menyelesaikan masalah. Ada juga orang yang mungkin hari ini bisa bikin orang lain ini bercahaya pada hari ini gitu ya, atau mungkin bisa hidupnya berwarna karena Anda misalnya gitu. Jadi temukan hal kecil seperti itu. Saya yakin dan percaya nggak ada manusia yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu cuma sekedar ya hidup aja, nggak ada. Pasti Tuhan ingin menanamkan sesuatu gitu ya dalam hidup Anda, dalam hidup teman-teman di sini. Ada hal-hal kecil yang mungkin kita nggak pernah sadari, kita lupakan atau bahkan kita abaikan. Padahal itu pemberian dari yang di atas, pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita ini bisa kita hidupi setiap hari, kita bisa gunakan itu dengan baik, semoga bisa bermanfaat buat banyak orang. Ya, itu kuncinya teman. Jadi kita harus perhatikan hal yang kecil dulu. Value apa? Nah, ketika ada value, sesuatu punya value, nilai dalam hidup Anda, mungkin yang sekedar kecil ya, kelihatan kecil, tapi itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri Anda lebih lagi. Oke, teman-teman. Yang kedua yaitu ubah penampilan Anda. Ini terkesan seperti apa ya, membohongi diri sendiri gitu ya. Wah, bajunya keren supaya bukan itu teman-teman ya. Jadi menampilkan terbaik itu nggak selalu harus yang mahal, nggak harus selalu yang mewah, bukan. Tapi Anda, teman-teman di sini semua lebih pede pakai pakaian seperti apa, penampilannya seperti apa. Contohnya, Pak saya lebih pede kalau saya mungkin lebih pakai celana panjang. Ya, go ahead, gunakan celana panjang gitu ya. Atau mungkin Anda lebih pede kalau Anda gunakan baju berkerah, contohnya gitu ya, silakan. Atau mungkin ada yang lebih pede kalau pakai kaos santai, ya kan, pakai celana pendek. Go ahead, nggak masalah. Jadi diri Anda sendiri, ketika Anda pede, Anda merasa Anda nyaman dengan penampilan Anda seperti itu, ya kan, yang jelas pastinya yang sopan gitu ya, penampilan yang sopan supaya orang menghargai Anda, gitu ya. Sebelum kita dihargai orang, kita harus menghargai diri kita sendiri dulu. Bukan berarti celana pendek itu nggak sopan, bukan. Tapi Anda harus tempatkan waktu dan situasinya. Misalnya Anda di acara formal, ya kan, acara pernikahan atau acara apa yang penting, Anda pakai celana pendek, itu kan nggak cocok, teman. Jadi kita harus tahu tempat situasinya seperti apa, sehingga kita penampilan yang terbaik, ya, penampilan yang paling sesuai. Sehingga ketika penampilan kita sesuai, kita akan lebih percaya diri, kita akan lebih direspek orang. Nah, ketika bukan kita mencari respeknya orang, bukan, tapi dengan kita merespek diri sendiri, maka kita akan direspek oleh orang lain, seperti itu. Jadi ini akan meningkatkan kepercayaan diri kita, teman-teman. Berikan penampilan terbaik. Misalnya, Pak saya lebih nyaman, lebih pede kalau saya pakai minyak wangi. Go ahead, pakailah minyak wangi misalnya gitu. Jadi ini akan meningkatkan kepercayaan diri Anda, sehingga yang minder sebelumnya sekarang bisa lebih pede dengan penampilan yang baru, dengan penampilan yang fresh, dengan penampilan yang terbaik yang Anda miliki. Oke? Yang ketiga, yang terakhir teman-teman, ini yang paling penting juga, karena saya sudah pernah lakukan gitu ya. Dan tadi seperti yang di awal, ya, dengan penampilan Anda lebih baik, lalu Anda bisa sadar dulu, introspeksi. Lalu yang terakhir ini, teman-teman berkumpullah dengan orang yang lebih percaya diri pada Anda, atau berkumpullah dengan orang yang pede gitulah. Ya kan? Mereka ini pede banget ya, mereka ini kok berani ngomong di depan umum ya, mereka ini kok bisa berpenampilan seperti itu ya, mereka ini kok bisa kalau bicara kok menyenangkan sekali ya, kok nggak punya rasa minder sama sekali, orang ini kok pede banget gitu ya kelihatannya. Nah, ketika kita berkumpul dengan orang yang seperti ini, kita lihat ini kok tanda kutip bertolak belakang dengan kita, kok berbeda sekali. Kalau kita berteman dengan mereka, kita akan tahu nih, kita akan tertular. Ya, lama-lama keminderan kita atau rasa minder kita itu kan luntur dan diganti oleh percaya diri. Jangan-jangan yang selama ini kita jadi orang pemalu, jangan-jangan sekarang bisa
malu-maluin gitu ya. Anda terlalu percaya diri malah bisa lebih berani, dan itu menurut saya luar biasa. Nah, ini karena kita berkumpul dengan orang-orang yang lebih percaya diri pada kita, sehingga ini membuat diri kita ini berkembang, membuat diri kita ini melihat jauh ke depan dibanding diri kita yang sekarang. Oke, jadi itu aja sharing teman-teman dari saya. Semoga ini bisa membuka wawasan kita, juga bisa mengubah hidup kita yang mungkin selama ini minder, yang seperti saya alami tadi. Anda bisa jauh lebih percaya diri, lebih yakin dengan diri Anda, dan percayalah seperti yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan menciptakan Anda pasti ada sesuatu atau value yang ditanamkan untuk bisa bermanfaat buat orang lain, atau bisa menjadikan diri Anda ini diri yang pribadi yang utuh, pribadi yang luar biasa. Oke, thank you semuanya. Share ke teman-teman Anda kalau suka video ini, berikan komentar yang positif, dan selalu salam hebat luar biasa.